wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jemaah fardu zuhur Masjid Paripurna Darul Aman yang dirahmati Allah, puji syukur yang sedalam-dalamnya kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang senantiasa dititipkan kepada kita bersama, hingganya kita saat ini berada pada tanggal 13 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Paripurna Darul Aman yang dirahmati Allah, berkenan kiranya pada siang hari ini yang seyogyanya terjadwal adalah Ustaz Dr. Haji Ahmad Hamidi. Dikarenakan beliau berada di luar kota, izinkan kami untuk menggantikan beliau dengan tema hadis-hadis pilihan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di salah satu bulan yang dikatakan Allah dengan arba'atul hurum, 4 bulan yang mulia, saat ini kita berada di 13 Zulqa'dah. Artinya mungkin beberapa minggu dan hari lagi kita akan melaksanakan ibadah yang setiap tahunnya kita laksanakan, yaitu ibadah penyembelihan hewan kurban. Dari hadis Tirmizi nomor 1433, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ma'amila adamiyun min amalin ahabba ilallahi min ihdarid dar innahu ya'ti fi yaumil qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa innahu dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yabqa'a minal ardh fatibu nafsaha. Sadaqallahul azim. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak ada amalan yang bagus, yang baik dikerjakan oleh anak cucu Adam Yaumal Nahar, pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13, ahabba ilallah, yang dicintai oleh Allah, ihraqid dar, melainkan menumpahkan, menyembelih hewan kurban. Kenapa Allah mencintai amalan tersebut? Fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamah, karena nanti persembelihan itu
hewan kurban kita itu, kata Nabi, datang di yaumil qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Nanti datang kepada kita di yaumil qiyamah lengkap dengan tanduknya, bulunya, dan bahkan lengkap dengan kukunya. Lalu kata Nabi, wa inna dama la yaqa'u minallah, dan sesungguhnya darah kurban itu akan sampai kepada Allah bimakanin qabla ayyaqa'ah, sebelum tumpah ke tanah, maka pahalanya sudah sampai kepada Allah. Maka fatibu biha nafsaha, berkorbanlah dengan hati yang lapang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa di hari-hari tasyrik nanti, amalan yang dicintai oleh Allah adalah menyembelih hewan kurban. Bukan saja menyembelih, bukan saja dicintai oleh Allah, bahkan ternyata menjadi kendaraan kita di yaumil qiyamah, lengkap dengan bulunya, tanduknya, menjadi syafaat untuk orang-orang yang berkorban nantinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kalau kita mundur ke belakang kembali ataupun melihat sejarah disyariatkan daripada hewan ataupun penyembelihan kurban ini, tentunya kita akan teringat perjuangan seorang nabi yang mulia. Nabi ini digelar dengan Khalilullah, kekasihnya Allah, yang garis keturunannya itu sampai kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim ini dahulu dilahirkan di negeri yang disebut dengan negeri Babel ataupun Babilonia. Di sana orang-orang Babilonia itu menyembah daripada patung-patung berhala. Dan dahsyatnya, yang tukang pahat, yang membuat patung itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim sendiri. Tak kala Nabi Ibrahim berkata di dalam surah Al-Anbiya, apa kata Nabi Ibrahim? Wa idh qala li abihi Azar atattakhiduna asnaman li ahliha. Kata Nabi Ibrahim, wahai ayah, kenapa kalian membentuk daripada patung-patung ini seperti manusia, lengkap dengan mata, hidung, telinga, mulut, lengkap tangan dan kaki. Inni araka wa qauma fi dhalalin mubin. Kemudian kalian sembah, sesungguhnya ini adalah kezaliman yang nyata. Maka apa kata ayahnya? Wa tallahi la akina asnamakum anta mubdirin. Wahai Ibrahim, kata ayahnya, engkau tidak tahu bahwa ini adalah ajaran daripada nenek moyang kita dahulu, yang mesti harus dilestarikan dan mesti harus diteruskan. Cerita ini diabadikan di dalam surah Al-Anbiya, bahwa perjuangan hidup daripada Nabi Ibrahim itu penuh dengan tantangan. Sampai di mana Nabi Ibrahim berjanji, andai nanti orang-orang negeri Babilonia ini meninggalkan kampung ini, kemudian tidak ada orang lain, maka aku akan menghancurkan daripada patung-patung berhala ini. Maka waktu itu sedang jemaah yang dirahmati Allah, sampai Nabi Ibrahim diajak oleh ayahnya Azar dan kaum-kaumnya meninggalkan kampung tersebut, karena memang hari itu hari rayanya mereka. Apa kata Nabi Ibrahim ketika menjawab dari pertanyaan ayahnya? Wahai Ibrahim, kata ayahnya Azar, hari ini kita lebaran, mari kita tinggalkan negeri Babel ini. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Inni sakim,
Sesungguhnya aku sakit. Inilah kebohongan pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa dia berbohong? Karena nanti di saat orang-orang yang ada di negeri Babel ini tidak ada lagi, maka dia akan menghancurkan berhala-berhala itu. Sampai di mana tidak ada orang lain, maka Nabi Ibrahim mengambil kampaknya menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan penduduknya. Dan hebatnya di dalam surah Al-Anbiya ini disampaikan bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan dan meninggalkan satu daripada patung yang besar. Kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan? Karena nanti ketika ayahnya dan penduduknya kembali ke negeri Babel melihat daripada Tuhan-Tuhan mereka hancur, maka itulah yang akan menjadi senjata untuk Nabi Ibrahim. Maka ketika sampai daripada ayahnya Azar dan penduduknya ke negeri Babel, maka apa yang terjadi? Qala man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang menghancurkan Tuhan kami, kata ayahnya Azar. Maka apa kata mereka? Kami mendengar bahwa ada seorang laki-laki berjanji yang akan menghancurkan, dan itu adalah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dipanggil, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan kami? Maka kata Nabi Ibrahim, fas'aluhum kabiruhum hada. Tanyalah kepada patung yang besar itu. Kalau kalian mau tahu siapa yang menghancurkan Tuhan kalian. Maka apa kata ayahnya, hai Ibrahim, apakah engkau tidak tahu? Ini Tuhan kami tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara. Maka apa kata Nabi Ibrahim, kalau begitu fas'aluhum in kuntum yantiqun. Tanyalah kepada mereka, dan lalu kenapa kalian sembah kalau memang Tuhan kalian itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai di mana kita dengar bahwa Nabi Ibrahim itu mukjizatnya dibakar oleh api yang gersang tidak apa-apa. Saking marahnya orang-orang Babel, maka disinilah peristiwa Nabi Ibrahim itu dibakar dengan api yang gersang. Diunggun api yang gersang, kemudian apinya itu sudah gersang, Nabi Ibrahim dilemparkan karena ada seorang yang bernama Hayazan yang membuat ketakutan. Di dalam api tersebut sebelum Nabi Ibrahim dilemparkan, maka Allah pun berfirman, "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, menjadi dinginlah dan penyelamatlah bagi Ibrahim. Maka kita dengar dengan mukjizat Nabi Ibrahim itu tidak hangus dibakar api. Apakah sampai di situ ujiannya? Tidak. Ketika Nabi Ibrahim di negeri Babel tidak lagi aman, maka hijrah dia di negeri Haram. Negeri Haram itu adalah negeri Syam. Disitulah dia bertemu dengan istrinya Sayyidatina Sarah. Ketika menikah, ujian pun datang. Apa ujian? Nabi Ibrahim senantiasa meminta doa. Doa apa? Doa supaya diberikan keturunan. Sampai di beberapa literatur kita temukan bahwa doanya itu dipanjatkan berpuluhan tahun. 83 tahun dengan doa Rabbi habli minas shalihin. Allah kabulkan doa itu. Tapi doa itu dikabulkan tapi bukan dari istri yang pertama. Ketika Nabi Ibrahim dari Syam hijrah ke negeri Mesir bertemu dengan seorang perempuan Sayyidatina Hajar. Di sini pula Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah ijabah doanya. Lahirlah anak yang bernama Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Sampai jemaah Allahu Akbar, Nabi Ibrahim itu punya anak, kemudian anaknya itu sudah besar. Maka Nabi Ibrahim pun ujiannya tidak henti-henti. Diuji oleh Allah ketika dia sudah berumur langsung daripada anaknya itu. Anaknya itu sudah remaja, maka apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim menghantarkan daripada istrinya Hajar, kemudian Ismail di satu lembah, yang lembah itu yang disebut hari ini dengan Bakkah. Apa kata Allah di dalam surah Ibrahim ayat 37? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin dzi dzar'in 'indaka baitikal muharram
Apa kata istrinya Hajar? Wahai suamiku, apakah engkau disuruh oleh Allah meninggalkan kami di satu lembah yang tidak ada orang ini? Itulah yang kita kenal sekarang dengan menjadi rukun daripada ibadah umrah dan haji, yaitu di tanah Mekah. Dengan bukti ada bukit Safa dan Marwah. Sampai di puncak anaknya itu sudah remaja, maka Nabi Ibrahim pun ujiannya tidak henti-henti. Diabadikan di dalam surah As-Saffat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya. Dan ketika anak itu sudah sampai umurnya remaja, apa yang terjadi? Ya bunayya inni ara fil manam. Kata Nabi Ibrahim, hai anakku, aku bermimpi, di dalam mimpi Allah menyuruh menyembelihmu. Anni azbahuka fanzur fa madza tara. Bagaimana pendapatmu tentang daripada perintah atau mimpi ini? Maka anak yang soleh tadi menjawab, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan saja wahai ayah, dan sesungguhnya semoga nanti engkau dapatkan sebagai orang-orang yang sabar. Apa makna? Bahwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya itu dengan kesabaran. Apapun perintah Allah, apapun ujian Allah, disinilah Nabi Ibrahim disebut dengan gelar Khalilullah. Sampai di mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sampai kita di kota Mekah, melewati padang Arafah, melewati Muzdalifah, melihat Mina kiri dan kanan, melihat tempat melempar jumrah Ula Wusta dan Aqabah. Di sebelah kirinya terdapat puncak dan bukit, ada tugu putih. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut. Apa perintah tersebut? Nabi Ibrahim menyembelih daripada anaknya Ismail. Sebelum disembelih, inilah menjadi syariat untuk kita. Apa syariatnya? Kata Nabi Ismail kepada ayahnya, wahai ayah, sebelum engkau sembelih aku, tajamkan pisaunya. Supaya apa? Supaya aku nanti tidak lama merasakan kesakitan. Makanya sidang jemaah yang dirahmati Allah, merupakan sunnah tuntutan ketika kita menyembelih hewan kurban itu, pisaunya dipastikan dalam keadaan tajam. Nabi Ismail berkata, wahai ayah, sebelum engkau sembelih aku, tutuplah mataku dan angkat jubahmu. Kenapa? Supaya nanti ketika engkau menyembelih aku tidak ada ragu lagi. Kemudian angkat jubahmu, mana tahu nanti percikan darah ini mengenai daripada jubahmu. Terlihat oleh Ibunda Hajar di rumah. Takut dia tidak ikhlas akan kepergianku. Maka ketika kita berkorban, inilah juga menjadi filsafat sunnah kepada kita berkorban itu, menimbulkan keikhlasan. Ketika duitnya sudah diberikan kepada panitia, apapun keputusan pembagian itu adalah ketika kita sudah ikhlas, kita tidak akan meminta-minta lagi. Yang ketiga kata Nabi Ismail, wahai ayah, sebelum engkau menyembelihku, arahkan leherku menghadap kiblat dan membaca doa Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minna ya karim, ataupun doa Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna ya karim. Disembelih oleh Nabi Ibrahim, sembelihannya pun tidak bisa langsung Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan hewan kibas yang besar, yang dagingnya banyak, kemudian badannya besar. Menjadi sunnah ketika kita berkurban, melihat hewan tersebut, melihat matanya sehat, melihat dagingnya banyak, melihat daripada kakinya sehat. Jangan sampai hewan yang kita kurbankan itu pincang, ataupun lehernya luka, ataupun matanya buta. Makanya Nabi sampaikan, fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamah, karena sembelihan kurban nanti akan menjadi penolong kendaraan bi quruniha wa asy'ariha wa azlafiha, datang kepada kita nanti berbentuk bulu, kuku dan kakinya. Maka Nabi sampaikan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang mempunyai kesanggupan, mempunyai rezeki tak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat salat kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah pelajaran daripada ini semua Bapak Ibu?
mengajarkan kepada kita begitu dahsyatnya perjuangan daripada Nabi Ibrahim melawan ayahnya, mendapat ujian anak, mendapatkan daripada perintah penyembelihan. Dengan ini semua belum tergugah hati kita untuk berkurban, maka dengan cara apa lagi kita mesti tergerak untuk berkurban. Mari Bapak dan Ibu, kesempatan masih ada, lebih kurang 3 minggu ke depan kita masih menerima dari Bapak Ibu yang ingin berkorban di Masjid Paripurna Darul Aman. Semoga Allah berkahi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.